Gandhi sama Mami Isa disebut dua mebel sama Gorgor, sakit hati banget bacanya. Gak penting guys, sangat-sangat gak penting karena dia udah bingung mau ngapain lagi karena engagement dia turun, dia banyak banget hater sekarang yang dia blok. Ini putus-putus ya koneksinya ya. Ya dia apa namanya engagementnya turun, terus lipstiknya nggak laku, makanya dia udah nggak promo-promo posting-posting ada yang beli lipstik, cuma promo-promo link doang. Makanya dia nyenggol-nyenggol, gunanya buat itu, which is agak kasihan sih jatuhnya gitu. Dan dia terus-terus bilang kalau dia difitnah gitu, karena ya kalau misalkan dia difitnah, tolong kasih pembuktian dong, faktanya mana kalau lu difitnah sama gua atau sama Mami Isa. Jangan cuma bilang gue difitnah, gue difitnah, gue difitnah. Well, namanya pembelaan itu pasti ada fakta. Misalkan dia kan katanya nggak korupsi. Ayo dong tunjukin dong kalau memang lu udah bayar itu 800 jutanya, 700 atau 800 juta lah ke dokter Oki. Tunjukin lah. Jangan cuma ala-ala ngomong, oh gue difitnah, gue difitnah. Kalau nggak gue udah masuk penjara, bla 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 ya. Karena dia udah bayar, dia udah nyicil bayar setelah dibongkar. Jadi si dokter tuh ngomong kemarin, jadi semenjak dibongkar sama Mami sama Gandhi, dia mulai bayar. Tapi sebelum-belumnya itu dia nggak mau bayar, ngediemin perusahaan bening segitu loh. Giliran udah dibongkar, baru dia tuh gerasak gerusuk bayar supaya, tapi belum full, nyicil gitu supaya dia bisa menepis omongan bahwa dia tuh korupsi dan hutang gitu loh. Gitu. Aku kemarin juga sempat syuting Netflix. Pemainnya Reza Rahadian sama Dion Wiyoko sama Sheila Dara Aisyah. Nanti rencananya tayang di Netflix. Aku belum bisa kasih tahu lebih detail, tapi aku cuman cameo doang sih, episode 1 doang. Ada beberapa scene jadi dokter. Gitu. Apalagi ya? Paling endorse sih, aku endorse-nya lumayan banyak di TikTok. Ada beberapa brand-brand gitu. Jangan sebut nama ya. Nanti pulang ketemuan dong kan sama laki-laki ya, saya kali pada sindir-sindiran kayak cewek. Aduh, gini. Ini tuh negara hukum ya. Emang kalau laki-laki ketemu sama laki-laki, emang kalau laki-laki ketemu sama laki-laki mau apa? Mau tonjok-tonjokan? Emangnya lu nggak ini tuh negara hukum? Gila-gilanya deh. Lagian sindir-sindiran juga rame kan, lu pada dateng nih nontonin live gue. Itu kan yang lu suka, huru hara. Kayaknya si dokter nggak terlalu koar-koar, kok malah sini yang sering koar-koar, untungnya apa? Gue kan nggak koar-koar, lu kan nanya sama gue, Cong. Gimana sih? Kalau gue koar-koar itu, kalau tiba-tiba gue nge-live terus gue buka topik duluan. Nah ini kan lu pada nanya dan komen-komennya bahas begituan. Tolong belajar literasi bahasa Indonesia yang baik dong, Susana Haliza. Kak, gimana tanggapannya si Gorgor nyerang kakak dan mami lagi? Ya, gimana ya? Berarti biarin aja sih. Nggak penting. Soalnya dia nggak bisa membuktikan apapun tentang apa yang sudah aku buktikan. Dia hanya bisa berkoar-koar, gue difitnah, gue difitnah, gue difitnah sama si kakek, sama si Nungging, bla 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 gitu. Dia tuh nggak sadar ya. Dia itu tuh waria yang potong kontol gitu loh. Dan dia itu nungging dan lonte pula, jual diri. Nungging pun sampai keluar teong, tapi ngatain orang lain nungging. Itulah yang kalian idolakan. Itu punya cacat mental sih menurut gue. Kalau udah potong kontol, jangan juga punya cacat mental gitu loh dan sadar diri. Kok ngatain orang nungging, dianya aja potong kontol, dianya dia nungging loh. Udah gila-gilanya dia manusia. Duo mebel. Lu tahu nggak sih pas live Miss Universe 2019 yang Frederica, itu kan gue bikin nobar tuh sama si Bubah sama pageant Crown Warriors.
di Rasuna. Dan dia datang tuh abis penebasan kentinya dia itu, dibawa sama si pacarnya si Git itu. Terus dia tuh sampai nggak bisa jalan karena selain sakit, kentinya ditebas, dia tuh udah bisul gede banget di pinggir lubang pantatnya dia. Dia sendiri yang ngomong, karena dia nggak mandi 2-3 minggu gara-gara nggak bisa mandi. Dan dia kan gendut ya, kayak gorila gitu ya. Bayangkan dia keringetan terus ya, di kosannya dia dulu yang penuh dengan tai dan pipis dogi, si Coki. Terus dia bisulan pantatnya. Berarti kan itu higienik dia tuh jelek banget ya, buruk banget gitu loh. Dan bayangkan betapa hitamnya dan gedenya itu bisul di pantatnya dia, di pinggir mebelnya dia itu, sampai dia nggak bisa jalan dan harus digotong, dan demi untuk nonton Fredrika di Rasuna waktu itu. Dan ada ratusan pageant lover sebagai saksi yang dia nggak bisa jalan waktu itu karena penebasan kenti di bagian area depan dan sakit bisul di belakang karena berminggu-minggu nggak higienik, nggak mandi. Lalu dia ngatain gue dan Mami duo Mabel, lu tuh nggak ngaca ya Cong, lu tuh pantat lu tuh burik, lu tuh sering telanjang di depan gua. Coli pun pernah gara-gara lu horny banget di depan gua sama orang-orang lain. Dan selangkangan lu tuh hitam banget gitu loh. Terus lu ngatain kita duo Mabel, gua nggak habis pikir. Oh baby, I'm so sorry, shit baby. Apa sih toh? Kalian visualkan, Andi, Alicia, semua yang lagi nonton, Johannes semua, Philly, visualkan dengan kulit dia yang hitam dan badan dia yang berbentuk gorila sebelum dia potong lambungnya. Depannya lagi berdarah-darah karena kentinya dipotong, belakangnya itu udah pantatnya burik 2-3 minggu nggak mandi dan selalu pakai sweatshirt. Aduh, aku udah nggak ngerti lagi betapa itu kermiannya tuh, baunya tuh udah kayak bau kaos kaki basah kayaknya, yang keringnya itu dalam tas apa kantong plastik. Coba kalian visualisasikan itu. Abis itu kalian makan siang. Baby, I'm so sorry, shit baby. Aduh, Tuhan Yesus. Aduh, itu kermiannya dia itu loh. Hei kalian pageant lovers yang waktu itu ikut nobar. Yang waktu itu ikut nobar nonton Fredrika, kalian pasti semua ingat kan? Bahkan videonya ada, vlognya di channel gue dan channelnya dia juga, si Gorgor, yang dia nggak bisa jalan dan dia pakai sweatshirt dan dia 3 minggu apa, gue lupa 2 minggu apa 3 minggu, gue nggak mau fitnah bilang 3 minggu, but around that time hampir 3 mingguan itu nggak mandi dan dia pakai jaket tutup, nggak makeup dan baunya ya Allah. Dan sekarang dia bikin gue dan Mami duo Mabel, yang artinya memek belakang. Lu nggak ngaca ya Gor? Hah? Lu tuh nggak ngaca ya? Lu boleh just tip parfum by the way, tapi lu harus sadar diri kalau lu tuh bau, beb. Lu tuh bau. Semua orang yang pernah di deket lo udah, lu tuh aduh, lu mending mandi deh. Lu mending tuh jangan ala-ala jual parfum kalau lu sendiri itu nggak bener ngurusin higienik lo. Iya dong, kaos kaki basah kering di kantong plastik. Ibaratnya lu abis kena hujan, terus lu buka sepatu sama lu buka kaos kaki, lu taruh di kantong plastik, lu bawa pulang. Lu berharap besok lu mau jemur, tapi lu capek, lu ketiduran, besok paginya lu lupa jemur, kadang-kadang bisa 2 hari. Nah itu tuh bau kaos kaki tuh, lu bayangin kermian dia yang burik itu dan berbisul di sebelah lobang mebelnya dia. Ah Tuhan. Dan gue ngomong sesuai fakta ya, karena ada videonya di
channel gua YouTube dan juga channelnya dia sendiri. Kalian cari deh, Nobar Frederica tahun 2019, kalian akan dapat di YouTube. Dan kalian akan menemukan video yang dia nggak bisa jalan dan dia digotong-gotong. Dan dia sendiri yang ngomong bahwa dia udah nggak mandi berminggu-minggu. Kalian visualisasikan, jangan lupa makan siang. Tuhan Yesus. Gani, Tuhan Yesus maafkan aku. Aduh Tuhan. Gue mau ngupdate Tokopedia buat Renescore jadi lupa kan sekarang. Ada yang tahu nggak sih? Aduh, tunggu. Gue jadi blur gara-gara gue memvisualisasikan bisul mebel burik dan kaos kaki basah, tau nggak? Gor-gor semakin kesini semakin kelihatan sifat. Yes, exactly. Gue mah nggak ribet. Gue kalau misalkan itu gue kasih lihat bukti. Kemarin Ucu Pitawati ngaku-ngaku keluar negeri bayar sendiri, gue kasih bukti. Kemarin gue dongengin si Gorgor, gue kasih bukti. Gue kasih dibenarkan sama Dokter Oki tentang semuanya juga. Gue udah nggak mau banyak bacot, nggak mau manggil-manggil orang dengan sebutan-sebutan. Gue cukup panggil dia Gorgor atau Gorila, that's it. Udah sama Parasit kadang-kadang. Tapi gue nggak akan bikin panggilan-panggilan yang dia terus ngaku-ngaku difitnah apa segala macam. Buktikan kalau memang lu difitnah. Aduh, yang dia nontonnya tiduran itu kan? Yes, betul. Oktafranda, betul sekali nontonnya sambil tiduran itu yang pas nobarnya Frederica waktu itu. Kalian cari please, gue ngomong tuh nggak asal, gue ngomong pakai bukti, kalian cari itu video. Nggak boleh buka aib orang. Loh, kan dia minta disenggol. Dia sendiri yang minta dibongkar. Ya, gue tinggal menyediakan makanannya yang sudah tersedia. Git-git kenapa mau sama dia sih? Penasaran. Gigit itu dari dulu memang suka banci-banci Taman Lawang. Dia itu kliennya Gorgor dibayar gope, lama-lama 1 juta. Tapi dia memang dari dulu suka banget mainin War Werewolf di Taman Lawang. Makanya dia demen banget. Dan dia mau kerja apa lagi? Sekarang kan dia dibiayain hidupnya sama Gorgor. Kalau nggak gara-gara Gorgor dan dia dapat kerjaan di Bening, mau kerja apa lagi? Orang dia kerja jadi sales mobil aja dia maling kok. Bingung deh, banyak komen mendukung Gorgor, itu manusia aneh banget. Masa orang manipulatif kayak Gorgor masih malah didukung padahal udah jelas buktinya dia nggak bener. Ya ben aja, masalahnya gini. Bedanya di gua itu gue nggak ngeblokin, paling 1-2 doang yang gua blok. Kalau di lapak sebelah itu semua itu diblok-blokin. Jadi kesannya itu dia pencitraan, banyak banget pendukungnya dan tidak ada haters. Mungkin Jasip sepi kakak makanya minta dibahas. Nah itu dia kan, dia udah nggak posting-posting udah gak posting-posting pembelian just tip lagi, makanya sepi. Kagak, ini udah gak laku di TV ya, oh Tuhan. Gue baru aja syuting Netflix kemarin sayangku. Hah, Mas Gigit maling ke pas sales di mobil? Yes, tanyakan saja sama Fahri, dia adalah bosnya. Sekarang Gorgor sok mau dibahas dan nyinggung. Giliran kemarin aib dia semua udah diungkapkan, dia malah sok-sok jadi warrior baik, sok-sok elegan, sok-sok tertindas. Nggak usah dibahas lah, mereka cuma sirik. Sekarang minta dibahas. Aku masih mual sampai sekarang kalau ingat Mekinya Gorgor yang dia tunjukin waktu di apartemen Kak Gandhi. Dengan pedenya dia nunjukin. Ada saksi di sini. Ketika Gani dan Mami Isa ngomongin Gorgor bilang gak apa-apa guys, semoga Tuhan memberkati mereka bla bla bla, langsung so alim. Sekarang malah minta diomongin WKWK Gorgor. Nah itu loh, nggak konsisten. Gue kan nggak ada yang kayak Tuhan berkati, bawa nama Tuhan, nggak ada. Udah, gue sama Mami tuh direct.
to the point. Dengan pede dia nunjukin Mekinya. Untung waktu itu nggak bau ya, nggak bau kaos kaki. Kak Gendis rindu deh bilangnya, mana ada buta kau ya. Lonte itu. Ani-ani tuh kan. Kak Gani di Wikipedia ada, kalau Tapasya di Wikipedia belum ada. Yes, karena karyanya Tapasya apa? Coba sebut, kecuali serial yang gue bikinin buat dia ya. Karyanya Liptil Ohalu yang betul tuh karyanya dia, tapi menggunakan duta laranya dokter yang nggak dibalas-balas. Dan boleh saran, jangan bawa-bawa gigit dong, dia nggak pernah nyenggol lo, dia kan baik banget. Hey, mana ada? Git-git itu menjadi saksi palsu pelaporan gue waktu itu. Kan si Gorgor itu kan minta banget disindir nih, padahal kemarin kan dia bawa-bawa nama Tuhan, dia bilang God bless them, dia mau jadi warrior elegan aja, sekarang tiba-tiba berubah lagi, labil gitu loh, pengen di sindir-sindir, terus habis itu bikin cerita bahwa gue sama Mami Isa itu duo mebel, which is yang artinya Meki belakang atau memek belakang ya. Nah itu yang tadi gue bahas di awal live yang teman-teman baru pada masuk. Ini gue ngomong pakai fakta dan bukti dan banyak banget saksi, dan saksinya itu ratusan orang ya. Jadi saat dia abis menebas kentinya dia dulu ya di tahun 2019 kan dia operasi itu, meskipun awalnya dia bilang dia udah operasi, dia membohongi netizen di YouTube-nya dia. Abis itu dia ngomong oh dia belum operasi, akhirnya dia operasi. Dia sakit berminggu-minggu kan tuh, dia nggak pernah keluar-keluar dan dia nggak mandi pemirsa. Dia keringetan, dia pakai sweatshirt, pakai jaket segala macem, dan tibalah saatnya nonton bareng Miss Universe 2019, which is diwakili sama Frederica Alexis Kull waktu itu. Waktu itu aku nobar mengadakannya bersama Bubah dan juga pageant Crown Warriors, pageant account-nya. Dan abis itu yang datang itu hampir 300 orang waktu itu di Rasuna. Ini tahun 2019 awal ya kalau nggak salah. Dan si Gorgor datang bersama Git-Git pacarnya. Dibantu untuk jalan aja susah, karena di bagian depan baru aja selesai dioperasi, kentinya baru aja dipotong dan dioperasi. Karena berminggu-minggu dia nggak mandi, dia nggak lapan, badannya bau, keringetan, bagian deket anusnya di belakang itu, di pantat, di mebelnya dia itu bisulan gede banget. Jadi dia udah sakit di depan, sakit juga di belakang. Tapi dia masih memaksakan diri untuk nonton nobarnya Frederica waktu itu. Dan dia sendiri yang mengakui dan banyak sekali saksinya waktu itu. Bayangkan ya, sekarang dia memanggil gue sama Mami sebagai duo mebel. Itu warrior, cacat mental, itu nggak ngaca ya. Dia tuh nggak punya kaca bahwa dia dulu itu adalah seorang PSK yang gue angkat derajatnya menjadi seorang selebgram, yang gue naikin, dan dia dulu kerjanya adalah jual diri pakai Craigslist sama WeChat ya. Dan dia itu di eweknya lewat belakang, sampai kadang-kadang teongnya keluar gara-gara tamunya dia itu gedong-gedong katanya. Sampai dia ngomong, oh baby I'm so sorry, it's shit baby, sampai jatuh ke atas white sheets di hotelnya. Waktu itu kan gue pernah dongengin waktu itu kan, dia tuh nggak ngaca ya. Dan mebel belakangnya dia itu saking nggak hygieniknya, kalian bayangkan, kalian visualisasikan dia yang hitam, pantatnya burik, dan dia nggak mandi 2-3 minggu abis dia penebasan operasi di Hatnai itu. Dia datang ke nobarnya Frederica waktu itu pakai jaket, keringetan, badannya bau-bau yang nggak mandi gitu ya, 2-3 minggu, keringet-keringet yang lalu pantatnya bisul gede banget, hitam pula.
Dan baunya itu ibaratnya kayak bau kaos kaki basah yang kalian abis kena banjir sepatunya sama kaos kaki. Kalian taruh di kantong plastik, kalian pulang bermaksud untuk menjemur itu kaos kaki dan sepatu, tapi kalian malah ketiduran baru inget 2 hari kemudian untuk dijemur. Lalu kalian keluarkan dari kantong plastik itu sepatu dan kaos kaki. Itu baunya, mebelnya dia tuh itu. Kalian visualisasikan and happy lunch. Aduh. Dan ini gue ngomong bukan fitnah ya, ini fakta. Kenapa gue bilang ini fakta? Kalian ke YouTube channel gue, sama ke YouTube channelnya dia, Nobar Frederica Miss Universe 2019, itu ada videonya dan ada saksinya. Tadi saksi-saksinya ada beberapa yang datang. Nih, ya. Nobar Miss Universe 2019 Indonesia pecah rekor masuk top 10 Indonesian Reaction. Kalian bisa lihat ini wajah siapa yang lagi tiduran di lantai. Ini siapa nih? Boys Love Tips. Ini nama akunnya ya. Lalu ini ada yang channel gua 252.000 yang nonton. Kalian nonton ini juga ya. Terus siapa lagi? Dia sendiri ada posting tapi nggak. Oh, karena gua blok YouTube-nya dia jadi nggak nongol. Kalian cari ya. Itu lengkap pakai bukti. Jadi bukan fitnah ya. Dia sendiri yang mengakui dia bisulan ya. Jadi tolong ya bala-balanya dia atau mungkin BBG bala-bala gendis, cus DM dan datengin ke kolom komentar dia dan ngomong sama dia, Kak Gorgor, kata Kak Gandhi inget pas Nobar Frederica 2019 kakak mebelnya itu bisulan karena 2 minggu gak mandi abis operasi. Dan bau kaos kaki basah yang lupa dijemur 2 hari. Coba lu ngomong kayak gitu sama dia. Visualisasikan. Ambil kaos kaki bener. Bayangkan ya guys. Ini basah. Ya. Habis kena banjir dan lupa untuk dijemur lalu dicuci ya. Lalu ini ya 2-3 minggu dibiarkan sampai bisulan. Nah, baunya tuh kayak ini guys. Selamat makan siang semuanya. Aduh, gua gak kerja nih Tokopedia nih. Bentar. Ubah sebutnya si bisul kaos kaki busuk kak. Nah, kalian ngomong sama dia. Jadi gak usah sok-sokan bilang duo mebel. Apa sih duo mebel? Oh, terus ada satu lagi yang kemarin ya, karena gue capture. Dikirim capturannya lebih tepatnya. Dia bikin Q&A, mau bilang sebutan apa sih buat si kakek sama si Nungging katanya. Terus nggak nyampe berapa menit tiba-tiba udah banyak yang nanya. Cuman jeda waktu 1 menit sama 2 menit. Gua yakin 1000% itu dia sendiri yang nulis pertanyaan-pertanyaan awalnya ya. Yakin 1000% gue. Nggak secepat itu untuk dapetin pertanyaan-pertanyaan dari question box. Dan follower kita nggak beda jauh. Ala-ala. Memang punya cacat mental dia sih menurut gua. Gor-gor bisul kaos kaki busuk. Tapi kenapa dia sekarang kok berubah banget ya? Coba kalian lihat aslinya, kalian ketemu sama aslinya nanti ya. Itu berbeda ya. Itu pakai 12 aplikasi, udah pakai Facetune, Lightroom, apa Meika atau apa nama ininya? Pesan buat Gorgor pulang, udah kasihan itu si Git ya, dia pengen mebel bau kaos kaki kamu loh, dia udah kangen banget, udah kamu kasih sama cowok-cowok di sana. Terus kalau misalkan ngelontong jangan pakai Craigslist sama WeChat, nanti disebarin sama Gandhi, pakai aplikasi yang lainnya yang Gandhi nggak tahu, oke?